tapi abis. Jujur kalian harus nyobain kalian. Ya. Ryokudo. Ya. Enak banget. Di PP di lantai. Lantai paling atas ya. Iya. Kayaknya di lantai food court-ish. Sekarang kita mau baca buku yang sebenarnya kita bentar lagi mau pergi juga. Tapi kan ya kita harus memanfaatkan waktu ya. Betul. Itu kita ngebahas aja apa yang kita baca ya. Iya nggak sih? Jujur. Boleh. Minimal yang kita udah highlight selama ini ya. Betul. Begini aja Bil. Sekiranya yang menurut lo worth sharing. Iya. Oke. Tapi kayak gue highlightnya banyak banget. Jadi semua worth sharing tapi aku pilih aja ya kak. Oke, gue udah ketemu. Here's why this works. Here's why this works. When you stop trying to control things that aren't yours to control, you stop wasting your energy. You reclaim your time, your peace of mind, Lo nggak bawa and mic? your focus. You realize yang nggak bawa. You realize that your happiness is tied to your actions, not someone else's behavior, opinions, or mood. Artinya kak, Artinya gini, dia gini guys, sekarang tuh kita sebagai manusia punya tendensi kalau bisa tuh, apalagi kalau orang people pleaser ya, pasti tuh kita kayak bakalan ngerasa kayak kita tuh bertanggung jawab sama action orang gitu. Kayak kita tuh ngerasa kayak misalkan kita tuh mood kita tuh tergantung juga sama people's action towards us, people's thoughts about us. Padahal itu tuh kita nggak bisa kontrol. iya lagi. Kayak hal itu tuh out of our control, and itu yang bikin kita stres, ngapain gitu loh. Lebih baik kita let them aja. Ini pembelajaran kasarnya kurang mantap ya, tapi you know what? Tapi yang ngerti Kan? Jadi kayak masa ya udah you just let them aja, karena by letting people be who they truly are, they'll show you their true colors. Dari situ lu juga jadi bisa ngejudge kayak oh if this person's good for me or not Kayak- gitu. Kayak if they're worth gitu ya. Your money, Worth time. your time, your energy, ya girl. Itu sih aku sebenarnya banyak banget sih. Jujur banyak banget sih kak yang aku pengen sharing di sini. Satu lagi boleh nggak kak? Boleh, kita minimal banget 5 ya. 2 aja. 2 aja. Jujur, Cuman bagus, ya serius. sebagai people pleaser itu agak susah ya guys. Iya. Soalnya kayak jujur gue pasti nggak enakan orangnya, kayak gue pasti mementingkan orang lain duluan dibanding gue. That's me. Ya. Nah, ini ada nih. Kalau tadi kan lebih ke diomongin. Nah, ini dikasih tahu kenapa kita tuh punya urge untuk ngekontrol how people feel about us, what people think about us. Nah, itu tuh soul human needs. Jadi gini. In talking to so many psychologists while researching this book, I learned that the urge to control things comes from a very primal place, fear. I felt that fear a lot in my life. Fear that I didn't make things happen, I'd be forgotten. Tau gak sih lo, maksudnya kayak kadang tuh kita ingin mengkontrol karena kita takut dilupain, takut ditinggalin, takut di-abandon. Jadi kita mencoba mengkontrol supaya orang suka sama kita, supaya orang suka kayak gimana sama kita gitu loh. Demi Allah. Gue juga ada nge-highlight itu di sini. Jujur menurut gue bagus, misalkan iya oke by theory bener, tapi alasannya kenapa orang-orang Ya, yang karena people pleaser tuh kayak gitu, kita karena takut fear. kita takut ditinggal. Maksudnya bukan takut ditinggal, lebih ke takut kayak Takut gak disukain, takut dibenci, takut ngerasa nyakit kita takut menjadi anomali sih. Kalau itu gue takut kayak gue dijauhin dari masyarakat. diasingkan gitu ya, Diasingkan. dikucil tuh. But it's not just an illusion of safety, because no matter how much we try to control people or situations, the truth is we cannot. Jujur, kadang tuh kita ngerasa kayak oh gue udah mencoba terbaik pasti bisa. Sebenarnya enggak, we cannot control other people atau other situation yang di luar dari kontrol kita gitu. People will do what they want to do, and they'll make things based on their own choices and live their own lives. Any psychologist will tell you, the more you try to control something you can't, the more anxious and stressed you become. That's true. Iya, jadi kayak udah to live a happier life, ya udah just let things be aja. Iya, kayak let them do whatever they want. Kalau misalnya emang sekiranya merugikan, udah tinggalin. Kalau misalkan, tapi jangan jadi people pleaser bukan berarti arti lo jadi orang jahat. Enggak, Bukan berarti lo kayak- nggak peduli sama perasaan orang. Iya. Iya ngerti. Iya bagus lagi. So insightful. Ini bagus ya? Iya, jujur bagus. Dan ini sebenarnya buku dari dia. Iya. Menurut gue ini worth reading sih. Maksudnya Iya, whether bagus. you like to read or not. Atau kalau misalnya lo nggak suka, mungkin lo dengerin podcastnya. Iya, Kan Mel Robbins podcastnya. juga ada podcast ya? Atau TikTok. Bagus banget. Itu bagus, semua bagus. Oh my god. You Nah, lo tadi bilang apa kayak nggak perlu mikirin apa kata orang ya, apa sih? kayak pokoknya ya udah kayak jangan mencoba mengkontrol sesuatu yang lo nggak bisa kontrol, alias orang lain dan itu. Nah, jujur gue nge-highlight sama kayak bukan sama sih, cuman kurang lebih mirip nggak sih kayak you do not have to tone yourself down to a smaller
frailer, more helpless version of yourself in order to be loved. Ya nggak sih? Kayak lo nggak perlu untuk nge-adjust diri lo ke orang lain to be loved gitu loh, atau kayak to your surrounding gitu. Kayak lo nggak perlu bukan mengucilkan, lebih kayak lo nggak perlu mengubah diri lo untuk orang. Iya, kecuali emang misalkan ada yang kurang, tapi kan itu kan lebih ke harga diri. Tapi kalau itu maksudnya kayak ide just be yourself, the best version of yourself aja gitu. That's right. Makanya gue kayak anjir Jangan mirip. berubah karena lu mau disukain. Nah itu gak sih? Betul. Kayak you have to forgive whatever you still are not ready for. Terus kayak dia tuh bilang kayak give yourself the time that you need to grow. It's going to happen. Just not the timeline that you think it will. Jadi kayak walaupun lo merasa lo left behind, jujur ini kayak relate di gue kan. Gue bilang gue tuh merasa kayak, gue merasa left behind banget di antara semua teman-teman gue. Terus dia ngomong kayak give yourself the time you need to grow, it's going to happen. Tapi ya walaupun nggak di timeline yang lo punya sekarang, tapi you have to believe that it will happen later on gitu loh. Terus sama anxiety gue itu selalu di the mistake that you haven't made. Terus dia bilang it's okay, we're going to screw up again and again. Terus we're going to fall down again. Terus kayak kita bakal make huge mistakes kapanpun. Kita nggak bakal make mistakes lagi itu setelah kita mati. Jadi kayak thank God kita masih bisa make another mistake untuk ngeperbaikin mistakes itu in the future-nya kayak gitu. We just have to give ourselves the room to make more of them gitu loh. Jadi kayak it's okay to make mistakes, tapi emang harus ada lesson learn-nya abis itu. Tapi kan abis kita make a mistakes, kita jadi belajar gitu kan. Menurut gue sih kalau yang masalah timeline tuh ya, I feel like everyone tuh has different timeline. And kenapa kadang tuh kita ngerasa kok gue belum dapet, kok gue belum apa, karena kita tuh kadang nge-compare diri kita sama orang lain yang punya timeline yang beda. Satu, misalkan tentang hal-hal yang tentang kerjaan atau tentang apa gitu, bisa aja kita tuh soalnya nge-compare mereka pada saat mereka udah start misalkan dari kapan gitu, setelah kita baru mau start, ya obviously beda dong ya. Atau kalaupun whatever the case is, menurut gue timeline orang beda-beda sih. Tapi iya sih, jadi kayak emang pasti, makanya ya maksudnya kan pasti di setiap agama juga dibilang kan kayak dia tergantung waktu Tuhan lah gitu. Ya tapi gue setuju sih, dan yang masalah mistake itu gue juga setuju sih, karena lebih baik lu make mistakes tapi lu tahu dan lu belajar dibanding kayak lu nggak berani lakuin dan lu berani mencoba apa-apa at all gitu. Dari buku itu tuh gue disadarin it's okay to make mistakes, karena kayak ujung-ujungnya lo bakal bisa kok ngelakuin itu. And lu bakal terus-terusan make mistakes juga sih in your life, kecuali lu udah pernah make this mistakes tapi lo ngelakuin lagi karena lu nggak belajar, nah itu ya lu salah. Tapi kalau misalkan lu apa namanya karena lo, tapi emang ini juga manusia. Iya sih, jujur. Jadi ini emang buku yang lagi kita baca ini memang relate banget ya ke each and every one of us, alias di Book Club ini kan cuma kita berdua. Betul. Tapi ini relate banget dan kita belajar banyak banget hari ini. Sama dia kalau di buku ini tuh dia dia ngasih tahu kalau misalnya kayak lo sendiri adalah orang yang bakal save yourself at the end of the day. Jadi kayak lo jangan terlalu bergantung sama orang, karena you have to be the person that who saves you gitu loh. Bener. Intinya. Tapi gue setuju. Jadi kayak a few weeks lalu tuh gue juga baru kepikiran, and gue akhirnya bikin konten tentang ini, kayak tentang pokoknya di dalam hidup tuh you have to be your biggest hype person. Kenapa? Gue lihat lagi konten itu, tapi gue setuju banget. Harus. Kenapa? Karena at the end of the day bener kata lo, kayak pasti setiap orang kan punya timeline beda nih, pasti setiap orang doing different things, and people ya bukan egois, lebih ke arah ya just life aja gitu. People have different things to do, have different priorities yang mereka lagi lakuin, bukan berarti mereka nggak sayang sama kita gitu. Dan kadang tuh ya kita emang harus jadi orang yang nolong diri kita sendiri, percaya sama diri kita sendiri, and hype diri sendiri. Karena kalau orang lagi nggak ada yang support, nggak ada yang ini, siapa lagi kalau bukan kita gitu. Karena at the end of the day, sampai at the end of the time yang bakal ada terus ya diri sendiri. Jujur ya, ini sorry, tapi kayak gue pernah ngomong ini ke one of my kan, kayak terus yang nyemangatin lo siapa lagi kalau bukan terus gue bilang ya diri gue sendiri lah, siapa lagi, kayak who else gitu kan. Terus tau nggak teman gue bilang apa, kayak sedih banget sih tuh, kayak no it's not, enggak lagi. Malah kata gue, kalau misalnya lu terlalu dependent sama orang lain, that's amazing kalau lu punya great support system. Tapi kalau lu sendiri tuh terlalu bergantung, menurut gue kayak kalau misalnya lo diri lo sendiri aja nggak percaya sama diri lo sendiri, itu kan juga lebih sedih ya. Masa justru kayak, lu you harus have to be percaya your dong. own support system. Itu justru harus main support system lo ada diri lo sendiri. Ya puji Tuhan kalau misalnya lo dapat lagi dari ya sekitar lah, keluarga lah, teman dan lain-lain, itu ya amazing if you have that. Tapi kalau misalnya even if you don't, malah lebih sedih menurut gue kalau lu aja nggak even believe in yourself. Itu menurut gue lebih sedih. Bayangin everyone around you
cheer you on, believe in you, support you, tapi lu sendiri Accept tuh yourself. tapi lu sendiri tuh nggak percaya sama diri lu, kayak lu butuh validasi, basically lu butuh validasi terus. Kalau misalnya lu percaya sama diri lu dan percaya sama yang Aku lu nggak lakukan, butuh validasi gitu kan. iya kayak ya lu validate diri lu sendiri dengan cara kayak ya lu prove yourself terus, kayak oh I keep on showing up every day, kayak I'm trying my best gitu. Nah itu, Nah. ya kan? Kayak makanya gue sebel banget, bukan sebel sih, gue lebih ke kayak Nah, kayak kok bisa ada yang mikir kayak gitu, kayak iya kok kayak bisa dia bilang iya kayak gue nggak sedih setuju gitu, gue kok nggak bisa setuju kayak sih. pathetic gitu, kayak anjir enggak, Iya. it's normal gitu. Menurut gue dia nggak bisa, dia antara dia belum kepikiran atau dia emang nggak kepikiran iya aja. dia nggak bisa melihat dari perspektif itu. Dia ngeliatnya kayak ya kalau support system sama dengan orang lain, keluarga, temen. Iya. Padahal iya benar, tapi kan ya unfortunately dalam hidup gak tentu semua orang setuju sama kita. Iya sih, Even iya. keluarga loh, kayak misalnya lu punya ide A tapi Pasti masih ada positif kayak ya, bisa aja ada yang keluarga lu nggak nentang. support, bisa Bener. aja keluarga lu nggak support karena mereka merasa apalah gitu. Tapi kalau lu believe in yourself and lu merasa itu positif dan good for Ya, you, why not? ya udah dukung aja diri lu sendiri. Menurut gue. Mungkin sangat insightful ya hari ini. Pokoknya kalau yang mau join book club kita langsung ke Jakarta Ciders Book Club. Ya langsung aja dari klubnya. Pergi klubnya padel. Nggak ada, tapi kalau mau join boleh DM kita. Klik aja link di sini. Klik aja link di sini, nanti aku taruh di sini DM boxnya. Boleh klik di sini. Jadi pokoknya stay tune aja ya, stay tune dan stay tune. Stay tune. Oke, saatnya kita mabar. Ya, oh iya bener. Bye. Mau beli tizi dulu. Jujur, baik.